rutinitas biasa. Bab 633-636. Inilah yang ditunggu Cao Jun. Dia berkata dengan cepat, otakku tidak sebaik otakmu. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Setelah mendengar ini, wajah Xiao Hua terlihat lebih baik. Dia mencibir dan berkata, jangan khawatir. Selama kita tidak diusir dan menunggu dengan sabar, akan selalu ada kesempatan untuk balas dendam. Sedangkan untuk saat ini, bukankah Li Fugui bilang dia akan mengusir kita, tapi kita belum diusir, jadi kita akan temukan cara untuk membuatnya terpesona di depannya. Cao Jun menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, Xiao Hua, aku mengerti maksudmu. Semakin sering kita berkeliaran, Li Fugui akan semakin tidak tahu malu dan semakin banyak orang akan meremehkannya. Ide yang bagus, ya, itu dia. Xiao Hua tersenyum sinis, berpikir bahwa meskipun mereka tidak bisa menghadapi Li Fugui, selama Li Fugui tidak bisa memecat mereka, mereka bisa selalu merasa jijik satu sama lain. Yang namanya bertelanjang kaki tidak takut dengan yang memakai sepatu, orang kecil punya kelebihan dari orang kecil, kalau benar-benar bertengkar siapa yang takut siapa. Pada saat yang sama, kota Qingzhou, di luar kompleks villa mewah dan mewah. Jeep itu melaju melewati pembatas dengan dominan. Beberapa petugas keamanan properti hendak menghentikan mobilnya, namun mereka langsung dihentikan. Segera setelah itu, properti dan penjaga keamanan ini terkejut menemukan lebih dari selusin kendaraan membentuk konvoi besar dan bergegas melewatinya. Melihat pemandangan ini, kedua petugas keamanan yang ingin menghentikan jeep itu berkeringat di dahi mereka. Mereka sangat beruntung. Mereka yakin jika mereka bergegas, mereka akan meniup klakson dan seluruh desa akan makan. Sebagai pengelola properti dan penjaga keamanan kompleks villa ini, yang dikatakan sebagai yang paling mengesankan di kota Qingzhou, mereka berdua tahu bahwa bagi orang-orang besar itu, nyawa orang kecil seperti mereka tidak ada artinya sama sekali, biarlah sendirian menganggapnya serius. Dan kalau langsung dipukul dan dibunuh, sebenarnya itu bagus, paling tidak keluarga bisa mendapat ganti rugi yang banyak, tapi kalau tidak dibunuh, kemungkinan besar dia akan dipukuli sampai mati. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kesenjangan antara yang jahat dan yang melanggar hukum, dan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang dominasi dan kesombongan orang-orang tersebut. Jeep itu melaju jauh ke dalam kompleks villa, lalu langsung menuju ke gerbang manor yang terdiri dari beberapa villa, lalu perlahan berhenti. Saat jeep berhenti, konvoi lebih dari 10 mobil di belakangnya juga berhenti. Ketika seorang penjaga gerbang tua di istana melihat ini, dia keluar dari gerbang dengan terkejut dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ini adalah wilayah keluarga Xie. Kamu harus segera pergi." Tidak ada yang menjawab penjaga gerbang tua itu, setelah berbicara. Sesaat kemudian, pintu jeep dibuka, dan Li Fugui keluar dari mobil tanpa tergesa-gesa. Yang saya cari adalah keluarga Xie. Biarkan Tuan Xie keluar dan berbicara. Li Fugui mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam besar. Suaranya dingin saat ini, membuat orang merasa deja vu sebagai saudara gangster. Orang tua yang menjaga pintu mengerutkan kening dan berkata, "Anak muda, jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu datang ke tempat yang salah. Saya menyarankan kamu untuk segera pergi. Jika tuan kita keluar, segalanya tidak akan terselesaikan dengan mudah." Li Fugui tersenyum, tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Boom! Sebuah Humvee berakselerasi dengan keras, dan tanpa peringatan apapun, ia langsung menghantam gerbang besi besar istana. Orang tua yang menjaga pintu terkejut dan berteriak dengan wajah pucat, "Tunggu saja saya akan memberitahu tim pengawal untuk datang sekarang, jika Anda berani menyerang keluarga Xie kami. Saya pikir Anda akan mati, Li Fugui." Duduk di kap mobil jeep, dia mengeluarkan sebatang cerutu, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. Bangdang, Hummer perlahan-lahan membuka jarak, dan kemudian, seperti anak panah yang lepas dari talinya, ia menghantam gerbang besi besar kediaman Xie lagi. Kali ini, gerbang besi besar Sis Manor tidak seberuntung itu. Setelah bertabrakan dengan Hummer yang dikemudikan Suetu, langsung terjatuh. "Siapa yang berani macam-macam dengan Tai Sui? Apa menurutmu ada orang di keluarga Xie kita yang bisa menindas kita?" Teriakan marah datang dari dalam.
Lalu sekelompok penjaga bergegas keluar dan memblokir posisi asli gerbang besi besar tersebut. Di belakang penjaga tersebut, seorang pemuda berwajah jelek melangkah keluar. Di belakang Li Fugui, lebih dari 20 anggota elit tim kedua game ke-6 juga turun dari mobil, berbaris dan berdiri di belakang Li Fugui. Adapun Tuan Mingjing dan Liu Xia, mereka berdiri di sisi Li Fugui, melindungi Li Fugui dari sudut terbaik untuk mencegah kecelakaan. Suetu berdiri sendirian di depan, tinggi dan tanpa ekspresi. Pemuda dari keluarga Xie hanya melirik ke arah Li Fugui dan langsung menatap Li Fugui. Dia berkata dengan marah, "Apakah Yang Mulia punya dendam terhadap keluarga Xie kami? Anda begitu pandai membawa begitu banyak orang ke rumah Anda, dan kamu juga memberikan pintu keluarga Xie kami. Pintunya rusak. Anda harus memberikan penjelasan kepada keluarga Xie kami hari ini. Jika tidak, Anda tidak harus pergi." Suetu menutup matanya dan berkata dengan tenang, "Anda tidak memenuhi syarat. Untuk bicaralah pada kaptenku. Aku beri waktu 10 detik. Biarkan kalian orang-orang tua keluar. Jika kalian tidak menunggu sampai terlambat, kalian akan menanggung akibatnya." Sombong, wajah pemuda itu memerah. Ia mengambil menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan tatapan tegas. Dia menunjuk ke arah Suetu dan Li Fugui dan berteriak, "Ayo! Tidak peduli hidup atau mati, kita akan ambil kelompok ini." Lebih dari 30 penjaga seperti serigala lapar bergegas langsung menuju Li Fugui dan yang lainnya. Mata Suetu langsung terbuka, seberkas cahaya melintas, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Boom! 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 Saat berikutnya, sosok Suetu melintas dengan ganas di antara lebih dari 30 penjaga. Dengan setiap pukulan, setidaknya 4 atau 5 penjaga terlempar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, darah Tu kemudian dibersihkan lebih dari 30 penjaga keluarga Xie. Ketika pemuda dari keluarga Xie melihat hal ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia merasakan tanda peringatan di dalam hatinya. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia harus mundur. "Apakah kamu pikir kamu masih bisa berjalan?" Sebuah suara yang dalam dengan sedikit kematian terdengar di telinga pemuda dari keluarga Xie ini. Tubuhnya bergetar, dan kemudian setiap inci otot di tubuhnya menjadi kaku. Karena Suetu, seperti dewa perang, sudah berdiri di belakangnya. "Kamu," kilatan ketakutan melintas di mata pemuda dari keluarga Xie. Dia menyadari bahwa dia sedikit ceroboh. Mungkinkah orang yang berani datang untuk memprovokasi langsung keluarga Xie adalah orang yang sederhana? Dilihat dari tindakan dan keterampilan pria kekar ini barusan, kekuatan kultivasi orang ini setidaknya telah mencapai level Mingjin, atau bahkan lebih tinggi. Bang! Suetu mengulurkan tangannya seperti kilat, mencekik leher pemuda dari keluarga Xie itu, lalu mengayunkan pemuda dari keluarga Xie itu dengan keras dan melemparkannya ke depan Li Fugui. Li Fugui mengulurkan satu kakinya dan menginjak pemuda itu dengan santai. Setelah itu, Li Fugui memandang dengan malas ke petugas keluarga Xie yang hampir pingsan karena ketakutan, dan berkata dengan ringan, "Pergilah, aku akan merepotkanmu sekali lagi dan meminta keluarga orang tuamu Xie untuk keluar. Ya, ada yang ingin kukatakan. Katakan padaku, kamu, tunggu sebentar." Sikap petugas keluarga Xie berubah 180 derajat, dan sekarang dia mengangguk dan membungkuk, lalu berlari ke dalam sambil tersenyum di wajahnya, jelas ketakutan. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Sejak keluarga Xie menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou, hal serupa tidak pernah terjadi satu kali pun. Keluarga Xie selalu berperan dalam menindas orang lain. Kapan giliran orang lain yang menindas keluarga Xie? Sekarang tiba-tiba, sekelompok orang seperti perampok datang ke pintu. Mereka begitu kuat sehingga menghancurkan kemegahan keluarga Xie yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Tentu saja, hal itu akan membuat orang sangat ketakutan. Sekitar 2 menit kemudian, lebih banyak penjaga keluar dari rumah Xie. Di jalan utama di tengah, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, menggendong beberapa putra, dan penanggung jawab rumah Xie, bergegas pergi, tiba di depan pintu. "Saya tidak tahu bagaimana keluarga Xie saya menyinggung Anda. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Jika keluarga Xie kita bersalah, saya secara pribadi dapat meminta maaf dan mengakuinya." Tuan Xie baru saja keluar ketika dia melihat cucunya sendiri.
Sedang diinjak oleh seseorang, di tanah, dia tiba-tiba menjadi marah. Namun, Tuan Xie sudah tua dan telah menempuh lebih banyak jalan daripada makan garam. Meskipun hatinya sangat marah, dia tidak menunjukkan sedikit pun di wajahnya, tetapi nadanya rendah dan sangat tulus. Adapun anggota inti keluarga Xie di belakang Tuan Xie, semuanya berwajah jelek dan menatap Li Fugui dengan mata berapi-api. Jika Tuan Xie tidak ada di sini sekarang, mereka mungkin akan memerintahkan pertarungan dengan Li Fugui. Tentu saja, jika itu yang terjadi, tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati secara mengenaskan. Hahaha, Pak Xie bercanda. Tidak ada kebencian antara saya dan keluarga Xie. Ini hanya liburan kecil. Saya di sini untuk urusan resmi. Alasan mengapa saya mendobrak pintu keluarga Xie terlebih dahulu adalah karena keluarga Xie adalah keluarga besar. Tanpa cara ini, orang kecil seperti saya tidak akan pernah melihat orang besar seperti Anda, Tuan Xie. Li Fugui tertawa, melepas kacamata hitamnya, dan memandang Tuan Xie sambil tersenyum. Namun, ketika Tuan Xie mendengar suara yang sangat familiar ini dan melihat wajah Li Fugui, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah itu kamu, orang ini lagi, Li Fugui? Kami belum menyelesaikan masalah denganmu atas apa yang terjadi terakhir kali. Kali ini kamu berani datang ke pintu sendiri. Saya pikir kamu lelah hidup, ayolah. Kamu telah menamparkan wajah keluarga Xie kami sekali, dan kali ini kamu berani melakukannya lebih keras lagi. Li Fugui, jangan mengandalkan keluarga Yu dan keluarga Wei untuk mendukungmu, atau kamu tidak berani tanggapi keluarga Xie kita dengan serius, entah itu pembantaian darah atau pasir hisap. Atau mungkin anggota elit tulang punggung tim kedua di game ke-6. Setelah mendengar apa yang dikatakan anggota inti keluarga Xie, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Keluarga Yu dan keluarga Wei sama-sama merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Fakta ini tentu diketahui oleh anggota tim kedua yang bermarkas di kota Qingzhou. Hanya saja bagi orang awam, 4 keluarga besar di kota Qingzhou tidak mungkin tercapai. Namun di mata para anggota elit tim kedua mereka di game ke-6, mereka tak lebih dari ayam dan anjing lokal. Status mereka sebagai anggota biro ke-6 jauh lebih berharga dibandingkan 4 keluarga besar. Sebagai wakil kapten tim kedua di game ke-6, Li Fugui sudah cukup untuk menghidupi 4 keluarga besar. Namun kini anggota keluarga Xie ini mengatakan bahwa Li Fugui mengandalkan keluarga Yu dan keluarga Wei. Jika hal ini diceritakan, itu akan membuat orang tertawa. Gigi besar, Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, "Tuan, apa sebenarnya yang terjadi?" Tuan Xie dipenuhi dengan keraguan dan menjadi berhati-hati, tetapi dia berkata, "Li Fugui, kami telah berdamai dengan apa yang terjadi terakhir kali. Kali ini Anda datang untuk menyusahkan keluarga Xie kami. Bukankah itu agak tidak bisa dibenarkan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya. Kepala dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xie, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Satu kode datang demi satu. Kali ini, game ke-6 yang akan membuat Anda kesulitan." Wajah Tuan Xie berubah drastis. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya tiba-tiba tertuju pada suatu lagi. Permainan ke-6, tak heran jika kekuatan masing-masing orang ini sedalam laut, hingga mustahil terlihat menembusnya. Ternyata orang-orang ini ternyata adalah jagoan game ke-6. Salah, bagaimana organisasi tingkat tinggi seperti Biro ke-6 bisa tertarik pada keluarga kecil Xie mereka? Tuan Xie mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, "Li Fugui, Anda mengatakan bahwa Biro ke-6 ingin berurusan dengan keluarga Xie kami. Tetapi keluarga Xie kami adalah penduduk yang baik dan taat hukum. Mengapa Biro ke-6 ingin berurusan dengan keluarga Xie kami? Berdiri di sana." Ekspresi anggota keluarga Xie di belakang Tuan. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Jika levelnya tidak cukup, kekuatannya tidak cukup, dan tentu saja tidak akan ada akses ke banyak rahasia yang tersembunyi di dunia ini. Hal yang sama berlaku untuk para pejuang kuno. Apakah dia warga negara yang baik dan taat hukum atau tidak? Kami akan mengambil kesimpulan sendiri. Sekarang, semua anggota inti keluarga Xie harus ikut bersama kami. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya telah membawa daftarnya. Li Fugui menggoyangkan telapak tangannya, memperlihatkan sebuah catatan. Mendengar ini, putra sulung Tuan Yu sedang mencari kematian.
Bising, Li Fugui khawatir dia tidak bisa membuka situasi. Jadi dia tidak bisa memerintahkan orang untuk ditangkap begitu saja. Mendengar ini, dia memanfaatkan situasi tersebut dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ambillah untuk menghentikannya." Putra tertua Tuan Xie juga memberi perintah agar penjaga seni bela diri kuno yang didukung oleh keluarga bergegas maju dan menyerang. Namun, meskipun keluarga Xie memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, namun tertinggal jauh dalam hal kualitas. Ketika mereka bertarung bersama, terlihat jelas bahwa pengawal militer kuno keluarga Xie dibantai secara sepihak. Pertempuran hanya berlangsung 1 atau 2 menit, dan ratusan penjaga militer kuno keluarga Xie dikalahkan. Lebih dari 20 anggota elit tim kedua yang dibawa oleh Li Fugui adalah anggota inti keluarga Xie, termasuk Tuan Xie, dikelilingi oleh semua orang. Kilatan ketakutan akhirnya melintas di mata Tuan Xie. Jangan takut tidak mengetahui barangnya, takut membandingkan barang. Tuan Xie melihat satu kesamaan dari para pejuang kuno yang dibawa oleh Li Fugui. Kekuatan para prajurit kuno ini menjadi semakin kuat, dan selama keseluruhan proses, bahkan ada 7 atau 8 prajurit kuno yang tidak melakukan apapun sama sekali. Tuan Xie tidak dapat melihat kekuatan dari beberapa prajurit kuno yang tidak bergerak. Di belakang, anggota inti keluarga Xie juga menjadi gelisah, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Hanya butuh 1 menit bagi lebih dari 20 orang untuk menyelesaikan ratusan penjaga Guwu di rumah saya. Saudaraku, kenapa semua penjaga yang kamu besarkan ini hanya pecundang dan sampah? Berapa banyak uang yang selalu kamu gelapkan? Seorang pria parubaya mengeluh keras. Orang-orang lainnya sebenarnya memiliki pemikiran yang sama. Mereka merasa bahwa alasan disparitas kekuasaan seperti itu pasti karena perlakuan dan sumber daya para penjaga telah dikurangi. Bos keluarga Xie memelototi adik laki-lakinya dan berkata dengan marah, "Kakak ketiga, tutup mulut. Apakah saya masih perlu menggelapkan hal kecil itu? Anda tidak memiliki penglihatan? Tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang ini adalah Tuan HMPH? Aku tidak percaya." Anak ketiga dari keluarga Xie mencibir dengan rasa tidak percaya di wajahnya. "Oke, diam." Tuan Xie menusukkan tongkatnya dengan keras, menghentikan pertikaian internal dan keributan yang semakin intensif di antara anggota keluarga Xie. Setelah itu, Tuan Xie menatap Li Fugui dalam-dalam. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung berkata, "Li Fugui, jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja, selama itu dimiliki oleh keluarga Xie kami, aku bisa memberikan semuanya padamu." "Kakek, mengapa kita harus memberinya barang-barang keluarga Xie?" Begitu ucapan ini keluar, anggota keluarga Xie menjadi cemas. Mereka sudah lama menganggap barang-barang keluarga Xie sebagai miliknya, dan sekarang Tuan Xie ingin memberikan barang-barang keluarga Xie. Menurut mereka, bukankah itu hanya memotong daging mereka? Tentu saja mereka tidak mau. Ada sentuhan sarkasme di bibir Li Fugui melihat kelakuan keluarga Xie. Secara naluriah ia merasa muak dengan keluarga sebesar itu. Semakin besar keluarga, semakin serius pertikaian internal yang hampir tidak dapat diselesaikan. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Li Fugui berkata dengan serius, "Tujuan dari pertandingan ke-6 kami adalah untuk melayani rakyat. Tuan Xie, saya lupa memberitahu Anda, identitas saya saat ini adalah wakil kapten tim kedua dari pertandingan ke-6. Saya tidak akan pernah menerima satu jahitan pun dari massa, dan Anda tidak boleh merusak saya. Jika tidak, Anda akan mati, Tuan." Xie tentu saja tidak mempercayai satu pun tanda baca dari apa yang dikatakan Li Fugui. Tetapi itu hanya membuat Tuan Xie merasa malu. Yang sangat mengejutkan adalah Li Fugui tiba-tiba berubah dan menjadi orang di game ke-6. Itu saja, sebenarnya Li Fugui berhasil menjadi wakil kapten game ke-6 dalam waktu singkat. Orang ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Tuan Xie begitu ketakutan hingga ingin menamparkan cucunya sampai mati. Jika cucunya yang playboy tidak menyinggung Li Fugui, bagaimana mungkin keluarga Xie bisa berada dalam bencana seperti sekarang ini? Namun, Tuan Xie tidak sepenuhnya panik. Dia tahu bahwa hal yang paling berharga di antara 4 keluarga besar di kota Qingzhou adalah konferensi ramuan. Mereka hanyalah manajer dan tidak memiliki hak kepemilikan. Jadi dengan cara yang sama,
Begitu anggota inti keluarga Xie ditangkap secara kolektif, bagaimana para pejabat senior di konferensi obat mujarab bisa duduk diam? Aku hanya takut aku harus menyelamatkan mereka terlepas dari apakah aku mau atau tidak. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tangkap orang. Pasti ada tidak kurang dari 1 orang dalam daftar. Ya, Suetu berkata dengan suara yang dalam, memimpin anggota elit tim kedua di ronde ke-6. Bergegas seperti serigala dan harimau setelah memasuki rumah Xie, dia mulai menangkap orang satu persatu sesuai daftar. Kapten Li, atas apa yang terjadi terakhir kali, orang tua ini bisa berlutut dan memohon padamu untuk memaafkanku, dan meminta Kapten Li untuk menunjukkan tanganmu dan melepaskanku. Tuan Xie tiba-tiba menangis, dan segera setelah lututnya melunak, dia ingin menurunkan Li Fugui. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kakek, kenapa kamu harus berlutut di depan orang seperti ini? Keluarga Xie kita tidak takut padanya. Itu benar, aku bahkan belum pernah mendengar tentang ronde ke-6, jadi aku tidak bisa membicarakannya begitu saja. Apakah Anda akan menipu kami dengan spanduk? Orang tua, Anda tidak bisa tertipu dengan penipuan sederhana seperti itu. Li Fugui melihat bahwa Tuan Xie tidak terlihat munafik. Dia dengan cepat memimpin dan membantu Tuan Xie berdiri. Tetapi dia menghela nafas dan berkata, Tuan Xie, Anda benar-benar salah paham, bukan saya yang ingin berurusan dengan Anda. Tetapi perintah dari atas. Tuan Xie hampir marah sampai mati oleh keturunan keluarga Xie yang tidak layak ini. Mendengar ini, dia buru-buru berkata, Kapten Li, saya masih mengatakan hal yang sama. Jika Anda menyukai sesuatu, katakan saja dan ambillah. Saya hanya meminta Anda untuk membiarkan Xie kami keluarga pergi. Seluruh keluarga Lao Chen akan berterima kasih kepada Kapten Li. Qi Kuye Cui, hei. Terima kasih, Pak Tua. Saya tahu Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan sekarang. Tidak masalah. Kalau begitu saja tunggu. Besok, kamu akan percaya apa yang aku katakan. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Orang tua Xie ini berbicara. Tuan Xie menatap Li Fugui dengan ragu. Tapi hatinya sedang kacau. Siapapun yang masuk ke game ke-6 pasti tidak akan berakhir dengan baik. Begitu pula, di benak Tuan Xie, dia hanya punya satu ide di benaknya sekarang, yaitu adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Lindungi keluarga Xie. Tapi sekarang mengikuti perkataan Li Fugui, Tuan Xie sudah sedikit tidak yakin. Li Fugui tiba-tiba memimpin anggota elit tim kedua di game ke-6 untuk mengepung keluarga Xie. Apakah karena balas dendam publik, atau memang dikeluarkan oleh atasan di game ke-6, mengeluarkan perintah seperti itu? Jika yang pertama, maka keluarga Xie dalam bahaya. Meskipun Tuan Xie tidak terlalu mengenal Li Fugui, dia pasti tahu segalanya tentang perbuatan Li Fugui. Dia tahu bahwa Li Fugui adalah orang yang kejam, pemberani, dan penjudi yang ulung. Orang seperti itu bertindak tanpa keraguan dan tidak peduli dengan konsekuensinya sama sekali. Jadi sebagai perbandingan, Pak Xie berharap apa yang dikatakan Li Fugui itu benar. Jika putaran ke-6 memberi perintah, keluarga Xie adalah keluarga besar, dan masih bisa lancar setelah seluruh kekayaan keluarga tersebar. Sekitar setengah jam, anggota elit tim kedua kembali ke Li Fugui. Tetapi kali ini, mereka menangkap semua orang dalam daftar dan mengirim mereka ke mobil. Suruh orang mengambil Tuan Xie dan yang lainnya kembali. Selain itu, kediaman keluarga Xie telah saya segel. Ingat, Tuan Xie adalah orang penting di kota Qingzhou kita. Saya harus memperlakukannya dengan sopan. Anda tahu, Li Fugui memberi perintah sederhana. Beberapa tentara yang menyertainya memberi hormat kepada Li Fugui dan berkata dengan hormat, "Baik, Ketua." Melihat pemandangan ini, tidak peduli betapa bodohnya anggota keluarga Xie yang diantar ke dalam mobil, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Xie bahkan putra tertua bertanya dengan suara rendah, "Ayah, apa sebenarnya game ke-6 itu dan mengapa kamu begitu takut?" Tuan Xie menghela nafas dan berkata dengan wajah muram, "Saya tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Biro ke-6 adalah anjing elang kekaisaran, agen yang khusus digunakan untuk berburu dan membunuh prajurit kuno. Ia sangat kuat dan dapat menghancurkan keluarga dan membantai klan di setiap kesempatan. Keluarga Xie kami, jika kami mengatakan bahwa kami adalah semut di depan Biro ke-6,
Kami melakukannya pada wajah kami sendiri. Itu emas. Apa? Ketika anggota inti keluarga Xie mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Beberapa orang menangis dan berkata dengan ngeri, tapi bagaimana game ke-6 bisa menargetkan kita? Qi Kuai Cuiji juga berkata. Orang-orang tidak bisa tidak bertanya, orang tua, kami mendapat dukungan dari konferensi pengobatan spiritual di belakang kami. Tidak bisakah konferensi pengobatan spiritual juga mampu menghadapi putaran ke-6? Tuan Xie berkata dengan berat hati, konferensi pengobatan spiritual tidak dapat menangani putaran ke-6 sama sekali. Itu tidak cukup, bahkan sekte dunia tersembunyi tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan memenangkan pertandingan ke-6. Pada saat ini, anggota inti keluarga Xie semuanya tersentak. Mereka belum pernah mendengar tentang game ke-6, tapi tentu saja mereka tahu tentang sekte dunia tersembunyi. Mereka bahkan lebih menyadari betapa kuatnya sekte dunia tersembunyi. Misalnya, Ketua Konferensi Pengobatan Spiritual, Master Gu, mampu mengontrol konferensi pengobatan spiritual dengan tegas. Salah satu alasannya adalah karena Master Gu sendiri sangat berkuasa. Namun kenyataannya semua orang tahu bahwa alasan yang lebih kritis adalah karena Tuan Gu sendiri berasal dari sekte tersembunyi. Menilai dari kata-kata Tuan Xie, pertandingan ke-6 terburuk bisa jadi melawan Yin Shizongmen. Keluarga Xie bahkan tidak berani menyinggung prajurit kuno yang lebih kuat, dan mereka bahkan lebih rentan di depan Yin Shizongmen. Keluarga Xie adalah tidak akan benar-benar berakhir, bukan? Suasana hati anggota keluarga Xie telah memburuk, dan banyak orang khawatir bahwa kali ini anggota inti keluarga Xie akan musnah. Apakah keluarga Xie akan musnah, benar-benar hancur? Wajah Tuan Xie dalam, dan dia berkata perlahan dan tegas, tidak, selama masih ada kesempatan sekecil apapun, saya tidak akan menyerah, dan masalah ini bukannya tanpa titik balik, poin kuncinya terletak pada Li Fugui. Li Fugui, putra tertua Tuan Xie memiliki ekspresi yang kompleks, dengan sedikit keengganan, ketakutan, dan penyesalan. Di antara anggota keluarga Xie lainnya, mereka yang mengetahui tentang perayaan antara keluarga Xie dan Li Fugui adalah semua seperti ini. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa bulan yang lalu, seorang anak desa tanpa latar belakang akan mampu mencapai posisinya saat ini dalam waktu singkat, jika mereka tahu inilah hasilnya, bahkan jika mereka tahu terbunuh, mereka akan melakukannya. Jangan berani menyinggung Li Fugui. Putra tertua Tuan Xie dengan cemas bertanya, ayah, apakah Li Fugui benar-benar bersedia melepaskan kami, Tuan Xie? Mencibir, dan dia berkata, Anda dapat yakin tentang ini. Jika keluarga Xie kami tidak memilikinya, apakah kamu menurutmu dengan status Li Fugui saat ini, dia akan punya waktu untuk merepotkan keluarga Xie kita? Mendengar hal tersebut, putra sulung Tuan Xie akhirnya merasa lega. Namun, jika dia tahu bahwa Tuan Xie hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan, dan separuh lainnya tidak dia katakan, dia akan sangat ketakutan. Tuan Xie memandang keturunannya dengan cemas. Dia tahu bahwa, jika tidak terjadi apa-apa, keluarga Xie memang mendapatkan apa yang diinginkan Li Fugui. Nyawa Li Fugui sepenuhnya ada di tangan Li Fugui. Dengan kata lain, selama Li Fugui ada tidak tahu malu, tidak akan mudah berurusan dengan keluarga Xie mereka. Aku harus mengakuinya, Tuan Xie memang sudah tua, dan dia menebak dengan baik tujuan Li Fugui. Alasan mengapa Li Fugui mengarahkan tembakan pertamanya ke 4 keluarga besar di kota Qingzhou adalah karena 4 keluarga besar di kota Qingzhou memegang bidang pengobatan penting di tangan mereka. Faktanya, jika ladang pengobatan ini milik 4 keluarga besar di kota Qingzhou, Li Fugui pasti tidak akan bisa merebutnya tanpa menggunakan cara yang keras. Namun, bidang pengobatan ini milik konferensi eliksir, dan 4 keluarga besar di kota Qingzhou hanyalah manajer. Ketika momen kritis tiba, bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan Li Fugui secara mendalam karena urusan orang lain? Terus terang, sejak Li Fugui mengambil posisi wakil kapten tim kedua di game ke-6, bidang kedokteran konferensi eliksir telah ada di saku Li Fugui. Alasan mengapa Li Fugui berpura-pura menolak sebelumnya adalah karena popularitasnya tidak boleh terlalu jelek, dan gurunya harus terkenal. Jika Li Fugui baru saja menyetujui dan menyebarkan berita tersebut, hal itu tidak hanya akan menjadi noda di punggungnya,
bahkan akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Jadi dia benar-benar tidak bisa begitu saja mengambil bidang pengobatan dari konferensi pengobatan roh. Bagaimanapun, selama keluarga Xie memasuki tempat yang dia tetapkan, semuanya akan berada di bawah kendalinya, dan tidak akan ada perubahan lain. Ketika Tuan Xie dan semua anggota inti keluarga Xie diantar ke markas rahasia tim kedua di game ke-6, Li Fugui telah membawa lebih dari 20 anggota inti tim kedua yang seperti harimau ke kota Qingzhou keluarga Wang, kepala dari 4 keluarga besar. Keluarga Wang mirip dengan keluarga Sangguan karena wilayah inti keluarga semuanya berada di pegunungan. Tentu saja, dibandingkan dengan kekayaan besar keluarga Sangguan, keluarga Wang bukanlah apa-apa. Berhenti, ini adalah wilayah pribadi, orang luar tidak diperbolehkan. Jeep Li Fugui memimpin, dan ketika mencapai tengah gunung, sebuah pos pemeriksaan muncul di depannya, seorang penjaga seni bela diri kuno keluar dan menghentikan Li konvoi Fugui. Haha, saya adalah teman tuan muda tertua Anda. Tolong beritahu saya bahwa Li Fugui sedang berkunjung. Kita tidak bisa memperlakukan keluarga Wang dengan kasar seperti kita memperlakukan keluarga Xie. Bagaimanapun, murid tertua Li Fugui, Wang Hao, adalah putra Wang Jingxuan, kepala keluarga Wang saat ini. Meski hubungan kedua pihak sangat buruk, namun sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai hubungan ayah-anak. Namun Li Fugui tetap harus menjaga rasa hormat terhadap Wang Jingxuan, karena rasa hormat ini bukan untuk Wang Jingxuan, tapi untuk muridnya Wang Hao, Li Fugui. Hahaha, kamu masih berani datang. Sekitar beberapa menit kemudian, terdengar suara yang mendominasi dan arogan. Kemudian, Li Fugui melihat seorang pemuda berwajah feminim, dijaga oleh beberapa lelaki tua, dalam keadaan seperti itu, bergegas menuju ke sini, bersambung.